inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Faisal Amri Tanjung dan rekan awak Kartika Suryani akan menjelaskan jenis-jenis himpunan, yaitu ada himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan bagian, himpunan keluarga, himpunan komplement, himpunan ekuivalen, himpunan sama, himpunan semesta, himpunan kuasa, dan himpunan saling lepas. Baiklah, di sini awak akan membahas 6 jenis himpunan, yaitu himpunan kosong, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan bagian, himpunan keluarga, dan himpunan komplement. Baiklah, yang pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu suatu himpunan yang tidak mengandung elemen-elemen. Jadi, dia tidak mempunyai elemen atau anggota. Contohnya, contoh pertama, jika B sama dengan X, di mana X kuadrat sama dengan 4 dan X adalah ganjil, maka B adalah himpunan kosong. Jadi di sini jika X itu bernilai ganjil, jika dikuadratkan tidak ada yang hasilnya 4. Contohnya 1 yang bernilai ganjil dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Contoh lain 3, yaitu 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi tidak ada X yang bernilai ganjil yang hasilnya 4. Jadi maka B adalah himpunan kosong. Yang contoh kedua, jika C X, di mana X adalah positif dan X adalah negatif, maka C adalah himpunan kosong karena tidak ada suatu bilangan yang berharga positif negatif bersamaan. Selanjutnya, himpunan berhingga, yaitu suatu himpunan yang jumlah elemennya berhingga. Contohnya, A sama dengan X, di mana X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 15, di mana X adalah bilangan genap. Jadi karena X ini dibatasi, jadi anggota-anggota dari A sama dengan 6, 8, 10, 12, 15. Karena dia anggotanya dibatasi, X lebih besar dari 5 dan X lebih kecil dari 15, maka A disebut himpunan berhingga. Contoh kedua, misalkan M adalah himpunan dari hari-hari dalam seminggu, maka M berhingga. Hari-hari dalam seminggu itu ada 7 hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi itu ada 7 elemen, jadi dia dibatasi, jadi sehingga M adalah himpunan berhingga. Selanjutnya, himpunan tak berhingga, yaitu suatu himpunan yang jumlah elemennya tidak berhingga. Jadi tidak ada batasnya, tidak terhingga dia, tidak ada yang membatasinya, jadi sampai seterusnya. Contohnya, jika A X, elemen X adalah genap, maka anggota-anggotanya 2, 4, 6, dan seterusnya, karena bilangan genap tidak berhingga sampai seterusnya. Jadi A disebut himpunan tak berhingga. Yang contoh kedua, jika B sama dengan X, di mana X adalah bilangan asli lebih besar dari 5 dan
maka anggota B ini bilangan asli yang lebih besar dari 5, yaitu 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai tak berhingga, sehingga B disebut himpunan tak berhingga. Yang selanjutnya himpunan bagian, yaitu himpunan yang semua elemennya ada pada himpunan yang lain. Contohnya, jika A anggotanya 3, 4, 5, 6 dan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka A himpunan bagian dari B, karena tiap-tiap bilangan di A yaitu 3, 4, 5, 6 yang termasuk di A juga termasuk ada di B, sehingga A himpunan bagian B. Contoh selanjutnya, jika A X, Y, di mana X tambah Y lebih kecil dari 4 dan X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0, dan B X, Y, di mana 2X tambah Y lebih kecil dari 4, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar atau sama dengan dari 0, maka B himpunan bagian dari A. Selanjutnya himpunan keluarga, yaitu himpunan yang elemen-elemennya berupa himpunan. Contoh, jika A sama dengan anggotanya himpunan 2,4 dan himpunan 1, 5, himpunan 2, 6, 7 adalah himpunan keluarga karena anggota-anggotanya berupa himpunan, yaitu himpunan 24, himpunan 15, himpunan 267. Yang contoh selanjutnya, jika A anggotanya himpunan 24, 1,5, himpunan 267, maka A bukan himpunan keluarga karena terdapat satu elemen yang tidak berupa himpunan, yaitu 15. Selanjutnya himpunan komplemen, yaitu himpunan yang elemen-elemennya tidak ada di himpunan tersebut tapi ada di himpunan semestanya. Contoh, jika A bilangan bulat positif, B 1, 2, 3, 4, 5 dan C 1, 2, 3, maka C komplemen sama dengan, karena 4, 5, 6 dan seterusnya, karena C itu elemennya 1, 2, 3, maka di luar dari C yaitu anggota bilangan bulat positif dari A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, dan B itu 1, 2, 3, 4, 5, maka C komplemen itu di luar dari anggota C yaitu 4, 5, 6 dan seterusnya, dan B komplemen yaitu 6, 7, 8 dan seterusnya. Karena B elemennya 1, 2, 3, 4, 5, maka B komplemen itu di luar dari anggota si B. Di luar dari anggota si B, maka dimulai dari 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, itulah presentasi dari awak jenis-jenis himpunan selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan awak, Kartika Suryani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Suryani. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis himpunan. Selanjutnya yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen itu himpunan yang memiliki jumlah elemen atau kardinalitasnya yang sama. Maksudnya di sini banyak anggotanya yang sama ya walaupun jenis anggotanya berbeda. Seperti contoh, jika pada himpunan A itu anggotanya terdiri dari 2, 3, 1, 19, dan 5, sedangkan pada anggota himpunan B itu terdiri dari I, Q, B, A, dan L, maka A itu ekuivalen dengan B, karena banyaknya anggota pada himpunan A sama dengan banyaknya anggota pada himpunan B, ya walaupun jenisnya berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang himpunan sama. Himpunan dikatakan sama jika terbukti dua definisi, di mana jika A itu sama dengan B, maka setiap anggota pada A itu merupakan anggota pada B, atau jika anggota pada B itu juga merupakan anggota pada A. Dan yang kedua, jika A itu dikatakan sama dengan B jika himpunan B itu bagian dari A, sedangkan dan juga A itu juga bagian dari B. Seperti contohnya, jika A itu terdiri dari anggotanya 3, 8, 5, 8, dan B itu 5, 3, dan 8, maka A itu disebut himpunan sama dengan B, karena anggota pada B itu merupakan elemen pada A, dan A itu juga bagian dari B. Contoh kedua, jika A itu terdiri dari anggota himpunannya 3, 5, 8, dan 5, sedangkan B itu terdiri dari anggotanya 3 dan 8, maka A itu tidak sama dengan B, sebab anggota pada B itu tidak merupakan elemen dari A, walaupun B itu bagian dari A. Selanjutnya itu himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang mencakup semua himpunan dari objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta itu dilambangkan dengan notasi S. Contohnya, jika pada himpunan A itu terdiri dari 1 dan 2, pada himpunan B terdiri dari 3, 4, dan 5, sedangkan himpunan C itu terdiri dari 6, 7, 8, 9, 10, maka himpunan semestanya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena himpunan semua yang dibicarakan itu terdiri dari himpunan A, B, dan C, maka himpunan semestanya berarti seluruhnya itu terdiri dari 1 sampai 10. Himpunan kuasa atau P dalam kurung A, di mana rumusnya itu 2 berpangkat A, di mana A itu adalah banyaknya anggota dari sebuah himpunan. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri, yang dinotasikan dengan P dalam kurung A atau 2 pangkat A, dimana jika kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan M, maka himpunan kuasa dari A sama dengan 2 kali M. Contohnya, jika anggota A itu jika himpunan A itu anggotanya terdiri dari 1, 2, sedangkan maka himpunan kuasanya itu terdiri dari yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan 1, anggota 1, 2, 3, 1, 2, yang anggotanya 2, 1, 3, 2, 3, lalu 1, 2. Jadi himpunan bagiannya ada 2 kuadrat. Kenapa 2 kuadrat? Karena banyaknya anggota dari himpunan A itu kan ada 2. Rumusnya itu kan 2 pangkat A. Nah, maka
2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi banyaknya himpunan kuasa dari himpunan A itu ada 4. Dimana yang pertama himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1 ada 2, 1 dan 2. Dan himpunan yang anggotanya ada 2 itu terdapat ada 1, yaitu 1, 2. Contoh kedua yaitu pada himpunan B. Contohnya anggota B itu terdiri dari P, A, D, dan I. Maka himpunan kuasanya ada 16. Kenapa 16? Karena rumus dari untuk mencari himpunan kuasa itu kan 2 pangkat A, atau boleh dilambangkan dengan huruf lain. Intinya untuk mencari banyaknya himpunan kuasa dari suatu himpunan itu dilambangkan dengan 2 berpangkat banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, contohnya pada himpunan B itu terdiri dari 4 anggotanya kan. P yang terdiri dari P, A, D, dan I. Berarti dia 2 berpangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka banyaknya himpunan kuasa dari himpunan B yang terdiri dari anggotanya P, A, D, dan I itu ada 16, di mana yang pertama yaitu himpunan kosong, yang kedua yaitu himpunan yang 1 anggota itu terdiri dari 4, himpunan yang 2 anggota terdiri dari 6, himpunan yang 3 anggota terdiri dari 4, dan himpunan yang 4 anggota itu ada 1, maka jumlahnya ada 16. Selanjutnya yaitu himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas dikatakan himpunan saling lepas ketika 2 himpunan A itu tidak ada memiliki elemen yang sama dengan B. Maksudnya di sini tidak ada kaitannya, di mana himpunan saling lepas itu dirumuskan, disimbolkan atau dilambangkan dengan garis miring 2. Contohnya, misalkan A itu adalah bilangan yang positif, sedangkan B itu adalah bilangan negatif. Karena bilangan A itu tidak ada yang sama dengan bilangan B, maka himpunan A itu dikatakan saling lepas dengan himpunan B. Contoh selanjutnya misalnya pada himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, sedangkan B itu 4, 5, 6. Karena himpunan A itu tidak ada terdapat di himpunan B, dan himpunan B juga tidak ada, juga bukan merupakan bagian dari A, maka himpunan A dan B itu dikatakan himpunan saling lepas dengan B. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. 너로 뜨면